Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan coba untuk membahas satu soal terkait dengan farmasi industri. Nah, di sini tema yang saya ambil itu adalah uji minimum salep. Ini contoh soal ya yang biasanya keluar di UKAI ataupun soal-soal di tryout, entah itu tryout dari kampus ataupun dari luar atau di buku-buku biasanya juga ada. Oke, yang pertama ya. Apoteker di industri farmasi akan melakukan uji minimum salep mata. Pada tahap pertama itu terdapat satu wadah yang tidak memenuhi persyaratan dan selanjutnya dilakukan uji tahap kedua. Berapakah jumlah salep yang dibutuhkan untuk uji pada tahap 2? Oke. Untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus mencari kata kuncinya terlebih dahulu. Jadi di sini kata kuncinya itu adalah yang jelas adalah untuk melakukan apa? Uji minimum salep. Oke, kita kunci dulu ya, uji minimum salep. Selanjutnya, pada tahap pertama terdapat satu wadah yang tidak memenuhi syarat seperti ini. Pada tahap pertama itu satu wadah tidak memenuhi syarat. Oke. Selanjutnya dilakukan uji tahap 2. Nah, ini. Selanjutnya uji tahap 2 ini kunci yang ketiga. Pertanyaannya, berapakah jumlah salep yang dibutuhkan untuk uji pada tahap 2? Di sini jelas ya. Dibutuhkan untuk uji pada tahap 2. Biasanya pertanyaannya itu adalah dibutuhkan atau ditambahkan untuk uji pada tahap 2. Nah, di sini banyak nanti teman-teman itu akan terjebak, entah itu kalian tidak cermat membaca soalnya atau kalian terjebak dibutuhkannya dalam satu proses. Gitu ya. Baik. Di sini jelas ya, soalnya sangat jelas berapa jumlah yang dibutuhkan untuk uji pada tahap 2. Beda lagi, jadi perhatikan ya teman-teman, ketika pertanyaan itu nanti ada yang dibutuhkan untuk uji tahap 1, dibutuhkan untuk uji tahap 2, atau nanti yang dibutuhkan untuk uji minimum salepnya secara keseluruhan. Nah, itu kalian harus jeli ya, membaca soalnya, kemudian kalau mau menjawab soal, itu tentukan dulu kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Ini apa sih yang mau kita cari? Oh, uji minimum nih. Terus kunci yang berikutnya apa? Oh, tahap 1. Dia tahap 1 itu ada satu wadah yang tidak memenuhi. Jadi kalau udah satu wadah tidak memenuhi harus apa gitu kan? Oh, lanjut ke uji tahap 2. Nah, langsung ke intinya, uji tahap 2 itu butuh berapa? Oke. Di sini saya menggunakan referensinya Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020 ya. Itu nanti di lampiran nomor 861 861 di halaman 2017. Oke, di sini uji minimum salep. Nah, syarat keberterimaannya itu pada tahap pertama, nih ya. Nggak, saya besarkan dulu. Nah, di sini disebutkan syarat keberterimaannya pada tahap pertama itu membutuhkan 10 wadah. Rata-rata isi bersih dari 10 wadah itu tidak kurang dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, untuk bobot salep yang kurang dari 60 gram atau 60 mili, itu isinya tidak kurang dari 90% dari jumlah yang tertera pada etiket. Jika terdapat satu wadah yang kurang dari 90%, itu maka dilanjutkan untuk tahap 2 dengan 20 wadah. Terjawab ya di sini ya. Jadi terdapat satu wadah yang kurang dari 90%, itu pengujiannya tahap 2 itu membutuhkan 20 wadah. Terus pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui isi itu berapa persen? Misalnya ya, karena di sini saya nggak bisa coret, mungkin oke, ini aja.
Oke, di sini saya contoh ya. Contoh apabila adalah salep betametason. Betametason itu pada etiket itu sebanyak 5 gram. Kemudian dilakukan uji minimum salep dengan bobot salep. Bobot salep yang kita peroleh itu adalah 4,8 gram. Oke. Jadi di sini kita menentukan berapa bobotnya, berapa persennya. Berapa persen bobot salepnya. Nah, untuk mencari seperti ini, caranya mudah. Biasanya teman-teman udah bisa ya. Jadi, yang diketahui, jadi bobot aslinya yang kita timbang, itu dibagi dengan bobot etiketnya berapa, kemudian baru dikalikan 100%. Jadi, 4,8 gram, itu nanti dibagi dengan 5 gram. Ya kan? Kemudian dikali 100%. Ini berapa teman-teman? 90. Berapa? 90. Sebentar ya. Hasilnya adalah 96%. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau cari bobot ya, itu dibagi dulu. Jadi diketahui dulu kan, ini etiketnya berapa, kemudian bobot salepnya berapa, dibagi. Jadi bobot salep dibagi dengan etiket kali 100%, ketemu 96%. Oke, terus teman-teman biasanya terjebak di ini. Jadi ketika dia itu masing-masing wadah tidak kurang dari 90%. Jadi gimana? Kalau misalnya dia 90% masuk apa enggak? Nah, ini ya, tolong dicermati lagi. Itu tidak boleh kurang, masing-masing wadah tidak kurang dari 90% jumlah yang tertera pada etiket. Jadi kalau misalnya 90%, itu gimana? Nah, itu ya, diamati. Diamati lagi pertanyaannya seperti apa. Nah, ini beda lagi kalau misalnya itu si salepnya itu lebih dari 60 gram atau 60 mili. Oh iya, ini biasanya yang kadang menjebak itu juga ini. Ya, ini kurang atau sama dengan 60 gram. Jadi ketika 60 gram dia masih bisa kan? Nah, kalau misalnya dia 61, nah itu masuk ke yang sini. Bedanya adalah di sini adalah 95, kalau yang di sini adalah 90. Untuk tahap 2 jumlahnya sama. Ada 20 wadah. Oke. Jadi untuk keseluruhan uji sebenarnya itu membutuhkannya itu 30, ya kan? Tapi untuk tahap pertama itu adalah 10. Kalau misalnya ada 1 yang kurang itu dilanjutkan tahap kedua sebanyak 20. Oke. Jadi untuk jawaban yang tadi gimana teman-teman? Jadi jawabannya adalah 20. Oke, benar. Itu ya. Oke, tips dari saya adalah ketika kalian mengerjakan soal, pahami dulu soalnya seperti apa, ini yang dilakukan apa, kemudian cari kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Oh, pada tahap pertama nih, udah diuji, tapi satu wadah tidak memenuhi. Jadi, teorinya gimana? Kalian harus lanjut ke tahap kedua, gitu kan? Tahap kedua memenuhi apa enggak? Tahap kedua itu berapa butuhnya? Kalau misalnya ditanyakan yang dibutuhkan atau ditambahkan, berarti jumlahnya 20. Tapi kalau yang ditanya adalah yang dibutuhkan untuk tahap 1, jawabannya 10. Ya kan? Kalau 30 itu untuk keseluruhan. Jadi yang disiapkan itu sebanyak 30. Oke? Sekian untuk
materi industri terkait dengan uji minimum salep. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau misalnya saya ada salah kata atau salah pengucapan atau saya salah menyampaikan, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Selamat belajar dengan kami bisa. Oke.